Operasi besar-besaran TNI di wilayah Papua berhasil mengungkap keberadaan sebuah kapal induk berukuran raksasa yang selama ini digunakan sebagai tempat persembunyian dan distribusi senjata ilegal. Dalam operasi tersebut, aparat gabungan mengamankan sekitar 10.000 pucuk senjata ilegal dari berbagai jenis yang kemudian dimusnahkan secara terkontrol oleh TNI demi mencegah peredarannya kembali ke tangan kelompok bersenjata. Pengungkapan ini menjadi salah satu temuan terbesar dalam sejarah operasi keamanan di Papua, baik dari sisi skala senjata maupun metode penyelundupan yang digunakan. Kapal induk tersebut tidak beroperasi sebagai aset militer resmi, melainkan disamarkan sebagai bangkai kapal besar yang seolah-olah terbengkalai di wilayah perairan terpencil dan pesisir Papua. Selama bertahun-tahun, keberadaannya luput dari perhatian publik dan diduga kuat dimanfaatkan sebagai titik transit senjata sebelum didistribusikan ke berbagai jaringan ilegal di daratan. Berdasarkan informasi awal dari sumber militer, operasi ini dilakukan setelah TNI menerima laporan intelijen yang mengindikasikan adanya peningkatan suplai senjata ilegal ke wilayah pegunungan dan pedalaman Papua. Analisis pergerakan logistik, komunikasi terenkripsi, serta aktivitas mencurigakan di sekitar perairan tertentu mengarah pada satu kesimpulan: terdapat pusat penyimpanan senjata dalam jumlah besar yang selama ini belum terdeteksi. Kapal induk tersebut diketahui memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar dengan dek bawah dan ruang internal yang telah dimodifikasi khusus untuk menyimpan senjata, amunisi, serta perlengkapan tempur lainnya. Senjata-senjata itu disimpan dalam peti logam dan kontainer kedap udara, menandakan bahwa penyimpanan ini dirancang untuk jangka panjang dan bukan sekadar tempat singgah sementara. Dalam penggerbekan yang berlangsung cepat dan terukur, pasukan TNI berhasil menguasai kapal tanpa perlawanan terbuka. Tidak ditemukan aktivitas tempur saat operasi berlangsung, namun indikasi kuat menunjukkan bahwa kapal tersebut telah lama berfungsi sebagai gudang senjata terapung yang memasok berbagai kelompok bersenjata ilegal di Papua. Dari hasil pendataan awal, senjata yang diamankan mencakup senapan serbu, senapan mesin ringan, senapan penembak runduk, pistol, serta puluhan ribu butir amunisi dengan berbagai kaliber. Jumlah ini dinilai cukup untuk menopang konflik bersenjata dalam jangka waktu panjang apabila tidak segera diamankan. Oleh karena itu, TNI memutuskan untuk tidak hanya menyita, tetapi juga langsung memusnahkan seluruh senjata tersebut sesuai prosedur keamanan militer. Pemusnahan dilakukan di lokasi terpisah dengan pengamanan tegas, guna memastikan tidak ada senjata yang bocor kembali ke pasar gelap. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi peredaran senjata ilegal yang mengancam stabilitas keamanan Papua dan kedaulatan nasional. Kasus ini membuka fakta baru bahwa jalur laut masih menjadi celah utama dalam penyelundupan senjata ke Papua. Penggunaan kapal induk berukuran besar sebagai tempat persembunyian menunjukkan bahwa jaringan di balik operasi ini memiliki sumber daya, perencanaan matang, dan jaringan logistik yang kompleks. TNI menegaskan bahwa temuan ini bukan akhir, melainkan awal dari pengungkapan jaringan yang lebih luas. Dengan terbongkarnya kapal induk tersebut, aparat kini memperluas penyelidikan untuk menelusuri asal senjata, jalur masuk ke wilayah Indonesia, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan distribusinya. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa tidak ada lagi stok senjata ilegal berskala besar yang masih tersembunyi di wilayah Papua maupun perairan sekitarnya. Babak awal ini menandai eskalasi serius dalam upaya negara menutup jalur suplai senjata ilegal di Papua, sekaligus memperlihatkan bahwa ancaman keamanan di wilayah tersebut tidak hanya datang dari darat, tetapi juga dari laut dengan skala dan metode yang selama ini jarang terungkap ke publik. Operasi pengungkapan kapal induk bermuatan senjata ilegal di Papua tidak dilakukan secara spontan. TNI menegaskan bahwa operasi ini merupakan hasil kerja intelijen berlapis yang berlangsung dalam waktu lama, melibatkan pemantauan laut, darat, serta analisis jaringan logistik ilegal yang selama ini beroperasi di wilayah Papua dan perairan sekitarnya. Informasi awal bermula dari laporan intelijen mengenai peningkatan signifikan jumlah senjata di tangan kelompok bersenjata ilegal di wilayah pedalaman Papua.
Dalam beberapa bulan terakhir, aparat keamanan mencatat adanya perubahan pola serangan, peningkatan daya tembak, serta penggunaan senjata dengan spesifikasi yang sebelumnya jarang ditemukan di wilayah tersebut. Fakta ini memicu kecurigaan adanya jalur suplai baru dengan skala besar. Tim intelijen TNI kemudian melakukan pemetaan ulang terhadap jalur laut yang selama ini dianggap tidak aktif atau berisiko rendah. Fokus diarahkan pada perairan terpencil, teluk-teluk kecil serta area pesisir yang minim aktivitas ekonomi dan jarang dilalui kapal komersial. Dari hasil analisis citra satelit dan pemantauan udara, teridentifikasi sebuah objek berukuran sangat besar yang tidak tercatat dalam lalu lintas pelayaran resmi. Objek tersebut tampak menyerupai kapal induk tua yang seolah-olah tidak lagi berfungsi. Selama bertahun-tahun, kapal itu tidak menunjukkan pergerakan signifikan, sehingga dianggap sebagai bangkai kapal oleh masyarakat sekitar. Namun data intelijen menunjukkan adanya aktivitas tidak wajar di sekitar kapal, terutama pada malam hari, termasuk pergerakan kapal kecil dan pengiriman logistik secara berkala. Setelah memastikan validitas data, TNI membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari unsur laut, darat, dan udara. Operasi dirancang secara tertutup dengan tingkat kerahasiaan tinggi untuk mencegah kebocoran informasi. Bahkan sebagian besar personel lapangan baru mengetahui sasaran operasi beberapa jam sebelum pelaksanaan. Tahap awal operasi difokuskan pada pengamanan wilayah sekitar kapal. Unsur TNI AL melakukan penyekatan laut untuk menutup semua kemungkinan jalur keluar masuk. Di saat yang sama, pasukan darat disiagakan di titik-titik strategis pesisir guna mengantisipasi upaya evakuasi senjata atau pelarian pihak-pihak terkait. Ketika operasi dimulai, pasukan TNI bergerak cepat dan terkoordinasi. Kapal induk tersebut dikuasai tanpa perlawanan terbuka. Tidak ditemukan kontak senjata, namun kondisi di dalam kapal menunjukkan bahwa lokasi itu telah lama difungsikan sebagai pusat penyimpanan senjata. Sistem perlamanan internal, ruang penyimpanan tersembunyi, serta jalur distribusi internal menunjukkan perencanaan yang rapi dan profesional. Petugas menemukan dek bawah kapal yang telah dimodifikasi secara ekstrim. Sekat-sekat palsu, ruang tertutup, dan kontainer logam disusun sedemikian rupa untuk menyamarkan isi sebenarnya. Setiap peti senjata diberi lapisan pelindung anti karat dan pengatur kelembaban, menandakan bahwa senjata-senjata tersebut disiapkan untuk penyimpanan jangka panjang dalam lingkungan laut. Proses inventarisasi dilakukan langsung di lokasi dengan pengamanan ketat. TNI mencatat jumlah senjata secara detail, termasuk jenis, kaliber, serta kondisi operasionalnya. Dari hasil pendataan sementara, jumlah senjata yang diamankan mencapai sekitar 10.000 pucuk, belum termasuk amunisi dan komponen pendukung lainnya. Keputusan untuk segera memusnahkan senjata diambil setelah mempertimbangkan resiko keamanan. TNI menilai bahwa memindahkan seluruh senjata tersebut ke lokasi lain justru membuka peluang kebocoran, sabotase, atau upaya perampasan. Oleh karena itu, pemusnahan dilakukan secara bertahap dengan prosedur standar militer, disaksikan oleh unsur pengamanan internal. Selama operasi berlangsung, aparat juga mengamankan berbagai dokumen dan perangkat komunikasi yang ditemukan di kapal. Barang-barang tersebut kini menjadi bahan utama penyelidikan lanjutan untuk menelusuri jaringan penyelundupan, termasuk asal senjata dan pihak-pihak yang berperan sebagai pemasok maupun distributor. Hasil pendataan sementara TNI terhadap senjata ilegal yang diamankan dari kapal induk di Papua menunjukkan skala ancaman yang sangat besar. Sekitar 10.000 pucuk senjata yang disita bukan sekadar senjata rakitan sederhana, melainkan persenjataan dengan spesifikasi militer yang siap digunakan dalam operasi tempur intensitas tinggi. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa jaringan di balik penyelundupan tersebut bukan jaringan kecil, melainkan memiliki akses terhadap suplai senjata dalam jumlah masif dan berkelanjutan. Jenis senjata yang ditemukan mencakup senapan serbu berbagai varian, senapan mesin ringan, senapan penembak runduk, pistol semi-otomatis, serta komponen pendukung seperti magazin, laras cadangan, dan sistem bidik optik. Selain itu, aparat juga menemukan puluhan ribu butir amunisi dengan berbagai kaliber yang masih dalam kondisi layak pakai. Sebagian besar senjata tersimpan dalam kondisi terawat, menunjukkan bahwa senjata tersebut tidak disimpan secara sembarangan.
TNI menilai bahwa konfigurasi persenjataan ini cukup untuk mempersenjatai ribuan orang dalam waktu singkat. Dengan jumlah tersebut, kelompok bersenjata ilegal dapat mempertahankan konflik bersenjata dalam jangka panjang tanpa bergantung pada suplai kecil atau penyelundupan skala terbatas. Fakta ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memperpanjang instabilitas keamanan di Papua. Lebih lanjut, beberapa senjata yang diamankan memiliki karakteristik yang jarang digunakan oleh masyarakat sipil. Senjata dengan tingkat akurasi tinggi, daya tembak cepat, serta kompatibilitas dengan aksesori tempur menunjukkan bahwa persenjataan ini dirancang untuk pertempuran terorganisir. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa senjata-senjata tersebut dipersiapkan untuk mendukung operasi bersenjata yang terstruktur, bukan sekadar aksi sporadis. Selain senjata api, aparat juga menemukan perlengkapan pendukung seperti rompi taktis, helm balistik, dan peralatan-peralatan senjata. Keberadaan perlengkapan ini menandakan bahwa distribusi senjata kemungkinan dilakukan bersamaan dengan pelatihan atau pendampingan teknis, sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan senjata oleh pihak penerima. Dari sisi dampak keamanan, temuan ini dinilai sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas nasional. Papua merupakan wilayah dengan tantangan geografis dan keamanan yang kompleks. Masuknya senjata ilegal dalam jumlah besar akan memperparah situasi, meningkatkan eskalasi konflik, serta membahayakan keselamatan masyarakat sipil dan aparat keamanan. TNI menegaskan bahwa jika senjata-senjata tersebut berhasil didistribusikan, risiko korban jiwa akan meningkat secara signifikan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan suplai senjata selalu diikuti dengan peningkatan intensitas kekerasan. Oleh karena itu, pemusnahan seluruh senjata ilegal tersebut dianggap sebagai langkah krusial untuk mencegah skenario terburuk. Pemusnahan senjata dilakukan melalui prosedur militer yang ketat dengan memastikan setiap pucuk senjata benar-benar tidak dapat digunakan kembali. Langkah ini diambil untuk menutup celah kemungkinan senjata bocor ke pasar gelap atau kembali ke tangan kelompok bersenjata ilegal. TNI menegaskan bahwa pemusnahan ini bukan simbolis, melainkan tindakan konkret untuk menghilangkan ancaman. Temuan ini juga membuka fakta bahwa jalur penyelundupan senjata ke Papua telah berkembang jauh lebih kompleks. Tidak hanya memanfaatkan jalur darat dan laut kecil, jaringan ini mampu menyamarkan pusat penyimpanan senjata dalam bentuk kapal induk berukuran besar. Metode ini dinilai sebagai upaya menghindari deteksi, sekaligus memungkinkan penyimpanan senjata dalam jumlah besar di satu titik. Pengungkapan kapal induk bermuatan senjata ilegal di Papua mengarah pada satu kesimpulan utama aparat keamanan. Operasi ini tidak mungkin dijalankan oleh jaringan lokal berskala kecil. TNI menilai bahwa penyelundupan dan penyimpanan 10.000 senjata ilegal membutuhkan dukungan jaringan terorganisir, pendanaan besar, serta kemampuan logistik lintas wilayah dan lintas negara. Berdasarkan temuan awal di lapangan, kapal induk tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai pusat distribusi sementara. Struktur penyimpanan, sistem pemindahan barang, dan pengaturan ruang di dalam kapal menunjukkan bahwa aktivitas bongkar muat senjata dilakukan secara berkala dan terjadwal. Hal ini memperkuat dugaan adanya rantai suplai yang terstruktur, mulai dari pemasok hingga penerima akhir. TNI menemukan indikasi bahwa senjata-senjata tersebut masuk melalui jalur laut internasional sebelum akhirnya diarahkan ke wilayah Papua. Jalur ini dipilih karena relatif sulit diawasi secara menyeluruh, terutama di wilayah perairan terpencil yang minim patroli rutin. Kapal induk berukuran besar digunakan sebagai titik konsolidasi karena mampu menampung senjata dalam jumlah besar tanpa perlu sering berpindah lokasi. Selain itu, penyamaran kapal sebagai bangkai atau kapal tidak aktif dinilai sebagai strategi untuk menghindari kecurigaan. Dalam dunia pelayaran, kapal besar yang tidak bergerak selama bertahun-tahun bukan hal yang sepenuhnya aneh, terutama di wilayah terpencil. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan untuk beroperasi di bawah radar pengawasan. Dari sisi aktor, aparat menduga keterlibatan lebih dari satu kelompok. Terdapat indikasi adanya pihak yang berperan sebagai pemasok senjata, pihak yang mengatur transportasi laut, serta pihak yang bertugas mendistribusikan senjata ke daratan Papua. Pembagian peran ini menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dan upaya meminimalkan resiko terungkap.
Dokumen dan perangkat komunikasi yang diamankan dari kapal kini menjadi fokus utama penyelidikan. Aparat tengah menelusuri pola komunikasi, kode pengiriman, serta kemungkinan keterkaitan dengan jaringan penyelundupan senjata internasional. Meski belum ada pernyataan resmi mengenai negara asal senjata, TNI memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara mendalam dan berhati-hati. Jaringan ini juga diduga memanfaatkan kondisi geografis Papua yang kompleks. Wilayah dengan garis pantai panjang, hutan lebat, dan medan pegunungan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat keamanan. Senjata yang telah diturunkan dari kapal induk kemungkinan besar didistribusikan melalui jalur darat dan sungai menuju wilayah pedalaman, menggunakan metode yang sulit dilacak. TNI menegaskan bahwa pengungkapan kapal induk ini hanya satu bagian dari jaringan yang lebih besar. Masih terdapat kemungkinan adanya gudang darat, titik transit lain, atau bahkan kapal serupa yang belum terdeteksi. Oleh karena itu, operasi lanjutan kini difokuskan pada pemetaan jaringan secara menyeluruh, bukan sekedar penindakan di satu lokasi. Dari sudut pandang keamanan nasional, keberadaan jaringan penyelundupan senjata ini dinilai sebagai ancaman strategis. Senjata ilegal tidak hanya berpotensi digunakan untuk konflik bersenjata, tetapi juga dapat memicu kriminalitas bersenjata, mengganggu pembangunan, dan melemahkan kehadiran negara di wilayah tertentu. Pemerintah menilai bahwa kasus ini menjadi peringatan keras tentang pentingnya pengawasan jalur laut dan kerjasama lintas instansi. Tanpa koordinasi yang kuat antara aparat keamanan, intelijen, dan otoritas maritim, jaringan semacam ini berpotensi kembali muncul dengan metode yang lebih canggih.